Bab 075. Ip Mas mesum banget, ucap Zahra memukul lengan Amar pesan. Mesum ke istri sendiri nggak masalah sayang, ucap Amar kembali mencium kening Zahra. Mas juga belum siap-siap, en malah mau bantu Zahra siap-siap, ucap Zahra. Mas gampang sayang, nanti tinggal satset yang penting istri Mas siap dulu, ucap Amar. Baiklah, ucap Zahra pasrah karena Amar pastinya akan bersikeras. Amar menyiapkan semua pakaian yang akan dikenakan oleh Zahra, sedangkan Zahra hanya duduk di kursi yang berada di dalam walk-in closet. Zahra memakai pakaiannya di depan Amar, walaupun malu namun Zahra tidak ingin memaksa suaminya untuk keluar dari walk-in closet. Zahra sudah siap tinggal make up sedikit dan pakai jilbab, sekarang Mas juga ganti baju, ucap Zahra. Baiklah sayang, apa kamu juga mau membantu Mas ganti baju? Tanya Amar menaik turunkan alisnya. Tidak, Mas pakai baju sendiri biar Zahra tunggu di luar, ucap Zahra berjalan keluar walk-in closet. Amar terkekeh melihat tingkah istrinya. Zahra berjalan menuju meja rias dan duduk di sana. Zahra merias wajahnya menggunakan make up yang pastinya aman untuk ibu hamil. Zahra memang sengaja tidak dirias oleh Mua karena Zahra lebih memilih berhias sendiri. Oma Santika sudah memesan Mua terkenal untuk menghias semua anggota keluarga. Walaupun Zahra memilih berhias sendiri namun tak kalah cantik, bahkan wajah ibu hamil yang sedang mengandung baby twins itu makin terlihat cantik dan bercahaya semenjak hamil, hanya saja Zahra yang biasanya insecure. Masya Allah, cantiknya istri Amar Fateh Aris, ucap Amar yang kini berjalan ke arah meja rias dengan pakaian yang sudah digantinya. Saat ini semua keluarga menggunakan warna baju abu-abu. Amar makin gagah dengan baju koko berwarna abu-abu sedangkan Zahra kini menggunakan gamis abu-abu berlapis kain tile bermotif bordir dan dipadukan dengan hijab dan tudung senada dengan gamis yang digunakan. Mas juga sangat tampan, orang-orang pasti tidak akan ada yang tahu jika Mas adalah calon ayah dari 3 orang anak, puji Zahra. Istri Mas bisa aja mujinya. Jangan bilang begitu kalau tidak Mas akan membawa kamu ke atas ranjang, ucap Amar. Ish, jangan macam-macam Mas, nanti kita bisa terlambat, ucap Zahra. Iya Mas hanya bercanda kok, ucap Amar. Tanpa meminta izin Amar malah mengambil sisir lalu dengan lembut membantu Zahra menyisir rambut. 55. Panjang Zahra yang menambah kecantikan dari uminya Aurel dan twins. Biar aku aja Mas, ucap Zahra. Biar Mas, kamu diam saja, ucap Amar. Setelah membantu Zahra mengikat rambut, Amar beralih merapikan rambutnya sendiri sedangkan Zahra memakai hijab syarinya. Istri Mas cantik, I love you Umi cantik, ucap Amar. Tidak sampai di situ saja Amar membantu Zahra memakai tudung yang menjuntai indah dari atas kepalanya. Lihat anak-anak ayah, Umi kalian sangat cantik, kalian nanti pasti akan bangga memiliki Umi yang baik hati serta cantik seperti ini. Ayah saja sampai tidak bisa berpaling dari Umi kalian dan setiap hari jatuh cinta kepada Zahra Fitriana, ucap Amar kembali memuji Zahra. Tok tok tok. Assalamualaikum, Umi ayah Aurel yang cantik ada di sini, boleh Aurel masuk, ucap Aurel meminta izin. Masuk saja sayang, pintunya tidak dikunci, ucap Amar. Bidadari kecil Amar dan Zahra membuka pintu, wajahnya sudah cantik karena Aurel meminta di make up juga. Tenang saja, Aurel menggunakan make up khusus untuk anak-anak. Masya Allah cantiknya putri Umi, ucap Zahra merentangkan tangannya. Iya ayah sampai pangling, ucap Amar. Aurel berlari memeluk tubuh Zahra. Aurel menggunakan pakaian yang sama dengan Zahra, hanya saja ukurannya khusus untuknya. Ada apa sayang? Tanya Zahra kepada Aurel. Aurel mau pakai hijab, tapi Aurel mau Umi yang pakaikan boleh. Ucap Zahra meminta izin.
Tentu saja boleh dong sayang, ucap Zahra. Zahra berjalan menuju ranjang, sedangkan Amar langsung mengangkat tubuh putrinya. Hahaha, jangan cium Aurel ayah, nanti bedak Aurel luntur, ucap Aurel berusaha memberontak karena Amar terus mencium wajahnya. Biarin aja bedak Aurel luntur, anak ayah terlalu cantik, ayah takut banyak yang akan naksir kepada Aurel, ucap Amar mulai posesif kepada putrinya. Aurel mau cantik seperti Umi, jangan cium Aurel telus, hahaha, ucap Aurel diselingi tawa renyah karena kegelian. Amar meletakkan tubuh mungil Aurel di atas ranjang di dekat Zahra. Terlebih dahulu Zahra mengiris rambut Aurel lalu mengikatnya. Setelah itu, Zahra mulai memakaikan hijab kepada Aurel. Umi, lihat apa bedak Aurel luntur? Tanya Aurel memperlihatkan wajah cubinya. Tidak siang, bedak Aurel aman, ucap Zahra tersenyum. Jika bedak kamu luntur, ayah sendiri yang akan protes kepada orang yang sudah merias kamu. Masa ayah sudah merogoh kocek mahal-mahal baru dicium sedikit sudah luntur, ucap Amar. Ayah tidak cium Aurel sedikit tapi banyak-banyak tadi, ucap Aurel. 56. Alhamdulillah sudah selesai, ucap Zahra setelah memakaikan hijab untuk Aurel, tak lupa tudung kecil di atas kepada Aurel yang menjuntai indah. Aurel turun dari ranjang lalu berlari masuk ke dalam walk-in closet milik orang tuanya. Tujuan utamanya adalah cermin besar untuk melihat penampilannya. Beberapa kali Aurel berputar sambil bernyanyi-nyanyi, Aurel merasa seperti princess versi berhijab. Kamu masih lama di dalam. Kalau begitu ayah dan Umi tinggal, teriak Amar dan Aurel langsung berlari keluar dari walk-in closet. Umi, dengal ayah masa mau tinggalin putrinya sendiri yang sudah cantik seperti ini, ucap Aurel kembali berputar di depan orang tuanya. Sudah jangan berputar terus nanti kamu pusing, ucap Amar menghentikan kesenangan Aurel. Cek, ayah tidak mengerti perasaan perempuan. Umi, ayo kita tinggal ayah, ucap Aurel kesal lalu menggandeng tangan Zahra. Amar berjalan di belakang kedua bidadarinya, sampai di lantai bawah ternyata semua orang telah menunggu. Semua keluarga menggunakan pakaian yang senada, bahkan Baby Nisam juga. Mereka akan sama-sama berangkat ke hotel tempat dilangsungkannya acara. Sebenarnya mereka semua bisa saja bersiap di hotel tapi karena Aurel dan Nisa yang tidak ingin ke hotel jika Baby Nisam tidak ikut maka semua orang mengalah dan meminta para mua untuk datang ke kediaman Aris. Semakin hari, Aurel makin mirip saja sama Zahra, ucap Omarieta. Iya mah benar, ucap Arsela menimpali. Aurel yang mendengar itu tersenyum malu. Bagaimana tidak, Aurel dikatakan mirip dengan Zahra. Aurel mirip Umi berarti Aurel cantik karena Uminya Aurel paling cantik di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan, monolog Aurel, sambil terkekeh geli. Kenapa sayang? Tanya Zahra. Tidak Umi, ayo kita berangkat sekarang, ucap Aurel. Semua orang meninggalkan kediaman Aris menuju hotel di mana acara 7 bulanan akan dilaksanakan. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit rombongan telah sampai karena Amar memang sengaja memilih hotel Opa Danish yang tidak terlalu jauh dari kediamannya. Tak lama setelah keluarga hadir, beberapa tamu undangan juga mulai berdatangan. Acara demi acara dilaksanakan, semua orang mengikuti setiap acara dengan penuh haru apalagi saat Zahra dan Amar sungkeman dan meminta doa kelancaran kelahiran baby twins kepada Opa Aris, Oma Santika, Bu Imap dan Pak Gading. Aurel malah ikut sungkeman bersama ayah dan uminya, bahkan tidak sampai di situ saja orang-orang yang datang di acara tersebut disalami oleh Aurel. Doakan adik lahir selamat, itulah ucapan yang terus Aurel lontarkan kepada semua orang. Semua tahapan acara 7 bulanan Zahra berjalan dengan lancar, tamu undangan mendapat hampers yang sudah disiapkan oleh Amar.
Hari ini kita tidak langsung pulang ke rumah tapi kita semua akan menginap di hotel ini karena malam nanti masih ada acara selanjutnya, ucap Opa Aris. 57. Para wanita keluarga Aris dan Danish merasa bingung karena tidak tahu acara apa yang akan dilaksanakan malam nanti karena hanya Amar dan Opa Aris yang tahu. Biarkanlah ini menjadi kejutan untuk seluruh keluarga. 58. Malam ini keluarga dari Aris dan Danish mengadakan makan malam bersama. Hanya ada 2 anak kecil yaitu Aurel dan Nisa dan 1 bayi kecil yaitu baby Nisam tapi kehebohan mereka mengalahkan 10 anak. Nisa dan Aurel main kejar-kejaran di dalam ruangan VIP yang memang sengaja dipesan oleh Danish untuk keluarganya agar cucu-cucunya juga bisa bebas bermain. Kakak Nisa ayo kejar Aurel sampai dapat, Aurel akan kasih tahu rahasia kalau kakak Nisa bisa tangkap Aurel, ucap Aurel sambil terus berlari. Awas ya kak Nisa tangkap, ucap Nisa. Nisa kembali mengejar Aurel yang terus berlari, tidak ada yang melarang kedua bocah tersebut, dilarang pun mereka pasti tidak akan mendengar, cukup orang tua mengawasi mereka. Sayang, baby Nisam yang soleh, ucap Zahra memandang wajah baby Nisam yang berada di pangkuan. Amira. Zahra dan Amira duduk bersebelahan sehingga Zahra bisa puas bermain dengan baby Nisam, untuk bermain dengan putrinya yang super aktif. Zahra sudah tidak bisa lagi mengejar Aurel karena perut Zahra yang membuncit. Sayang, Masya Allah baby Nisam tampan, ucap Zahra terus mengajak baby Nisam berbicara, sedangkan baby Nisam hanya tersenyum. Masih bayi, baby Nisam sudah mengerti jika sedang dipuji oleh auntinya yang cantik, ucap Amira. Kak Amira bisa aja, lebih cantik Kak Amira, ucap Zahra merendah. Menantu-menantu mama semuanya cantik, ucap Mama Santika. Betul sekali makanya Amar dan Arsyad sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kalian, ucap Omarieta. Hahaha aku sampai ke Tefwa terus loh kak saat tahu untuk mendapatkan Zahra, Amar harus rela membersihkan kebun, ucap Oma Santika. Maaf ya Bu Besan, karena bapaknya Zahra menggunakan syarat aneh untuk menentukan pria yang bisa menikahi Zahra, ucap Bu Imah merasa tidak enak. Tidak apa-apa malahan saya senang, setidaknya Amar bisa belajar menjadi seorang petani. Amar bisa mengambil pelajaran bahwa semua pekerjaan itu tidak mudah masing-masing ada resiko yang harus diterima, ucap Oma Santika. Pak Gading masih mending, hanya menyuruh Amar membersihkan kebun tahu tidak Bu, dulu saat Arsyad melamar Amira dia harus membuat keranjang yang terbuat dari rotan, ucap Omarieta menjelaskan perjuangan Arsyad. Iya Ma, Amira ingat bahkan seminggu sebelum disuruh buat keranjang, Mas Arsyad mendatangkan pengrajin untuk mengajarinya, ucap Amira. Memangnya kenapa Kak Arsyad bisa disuruh buat keranjang apa orang tua Kak Amira memang bekerja di bidang kerajinan? Tanya Zahra penasaran. Enggak Zahra, bahkan orang tuaku tidak bisa membuat keranjang cuma mereka hanya ingin lihat kesungguhan Mas Arsyad. Ternyata Mas Arsyad benar-benar melaksanakan syarat papa dan mama dengan 59. Baik padahal mereka hanya bercanda, ini semua karena ulah papa Danish dan mama Rieta yang meminta orang tua kakak membuat syarat aneh, ucap Amira menjelaskan semuanya. Oh jadi semua itu ulah papa dan mama? Tanya Arsyad yang ikut bergabung di meja para perempuan berkumpul. Terus kamu mau apa? Mau protes? Percuma saja Syad lagi pula kamu juga sudah memiliki 2 anak, ucap Mama Rieta. Apa mama dan papa nggak mikirin perasaan Arsyad jika saat itu Arisat gagal memenuhi syarat dari orang tua Amira? Tanya Arsyad. Bisa ataupun tidak kamu memenuhi syarat tersebut orang tua Amira akan tetap memberikan restu, ucap Omarieta lalu menertawakan anaknya. Sudahlah Mas, semua telah berlalu dengan perjuangan kamu waktu itu bisa membuktikan bahwa aku mendapatkan seorang suami yang benar-benar mencintaiku dan mau melakukan apapun untuk mendapatkan diriku, ucap Amira.
Tentu saja sayang, ucap Arsyad malah mencium kening Amira di depan semua orang. Jika para orang dewasa sibuk mengobrol di sudut ruangan, Nisa dan Aurel yang duduk selonjoran sekali-kali terkikik geli. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Nisa bisa menangkap Aurel. Sesuai dengan janjinya, Aurel harus menceritakan suatu rahasia kepada Nisa. Tunggu dulu Kak Nisa, baru Aurel cerita. Aurel bel nafas dulu, ucap Aurel yang maksudnya mengatur nafas. Iya Kak Nisa juga capek hihihi, ucap Nisa yang nafasnya tak kalah ngos-ngosan dari Aurel. Setelah cukup lama beristirahat, Aurel mengenakan badannya lalu duduk berhadapan dengan Nisa. Kita mau bicara di mana? Tanya Nisa. Di sini aja, biar tidak ada yang mendengar, ucap Aurel. Kakak Nisa tahu kan kalau Om Stef mau menikah dengan Aunty Cece? Tanya Aurel dan Nisa mengangguk. Iya, kan dulu kamu yang cerita sama kakak, ucap Nisa membuat Aurel menutup mulutnya tertawa. Iya Aurel lupa hehehe, tapi Aurel mau tanya dulu, kemarin Aurel sudah janji sama Om Stef untuk jaga rahasia, ucap Aurel bimbang antara memberitahu Nisa atau tidak. Memangnya Om Stef bilang apa? Tanya Nisa. Om Stef bilang gini, jangan kasih tahu Aunty Cece ini rahasia, ucap Aurel. Berarti kamu bisa cerita ke kakak kan, pesan Om Stef jangan beritahu Aunty Cece, ucap Nisa. Iya kakak benar juga, ucap Aurel. Terus apa rahasianya? Kak Nisa bisa jaga rahasia kok, ucap Nisa. Jadi begini kemarin, sebelum Kak Nisa sampai rumah Opa Alis, Aurel masuk kamar Om Stef. Terus, Aurel lihat Om Stef nyanyi sambil lihat foto Aunty Cece. Peluk-peluk juga, ucap Aurel. Beneran? Tanya Nisa. Iya beneran, anak baik tidak boleh bohong, ucap Aurel meyakinkan. Aurel mulai menceritakan kembali kepada Nisa saat dirinya tidak sengaja melihat apa yang dilakukan Stefan. 60. Semua orang sibuk mengobrol satu sama lain tapi tidak dengan Arsela yang kini hanya diam saja. Sejak tadi Arsela mencari seseorang yang biasanya akan selalu hadir di semua agenda keluarga, tapi sejak acara 7 bulanan Zahra selesai Arsela tidak melihat keberadaan Stefan lagi. Arsela ingin bertanya kepada Amar tapi dia merasa malu sendiri. Pak Stefan kemana sih, kok nggak kelihatan? Biasanya juga dia kirim pesan ke aku tapi kok sejak tadi tidak ada pesan dari dia, monolog Arsela. Saat semua orang sibuk mengobrol tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati. Aurel dan Nisa yang jauh dari orang tua mereka langsung menjerit ketakutan sehingga baby Nisam juga ikut menangis karena kaget. Astagfirullah, Umi Aurel takut. Ya Allah tolong Aurel, apa ini kalma untuk Aurel? Kalena menceritakan rahasia Om Stef kepada Kak Nisa. Ampuni Aurel ya Allah, teriak Aurel berdoa dengan sungguh-sungguh. Tenang, kakak Nisa ada di sini, ucap Nisa merabat tangan Aurel, mereka kini berpegang tangan. Sayang, tenang jangan ada yang bergerak, sebentar lagi lampunya pasti akan menyala, ucap Zahra menenangkan putrinya. Iya Umi, Aurel kan kakak yang pembelani, ucap Aurel, padahal Zahra tidak tahu saja tangan Aurel sudah gemetaran. Ini kenapa bisa mati lampu, emosi Opa Danish. Bagaimana tidak hotel miliknya bisa terjadi mati lampu? Bisa bahaya nasib manajer hotel tersebut. Mas Arisat kamu di mana? Amira mencari keberadaan suaminya yang sudah menghilang di belakang tempat duduk Amira. Mas Amar tolong nyalakan senter handphonenya, kasihan Aurel dan Nisa ketakutan, kini Zahra yang meminta tolong kepada suaminya. Namun hasilnya sama saja, tidak ada jawaban karena Amar juga sudah tidak berada di sana. Baru saja Arsela ingin menyalakan telepon miliknya, tiba-tiba lampu kembali menyala dengan terang. Kini atensi semua orang beralih ke atas panggung kecil di mana Amar, Arsyad dan Stefan sudah berada di sana.
Mereka bisa menebak jika mereka akan menyanyi. Spesial untuk istriku tercinta yang kini sedang mengandung baby twins. Azahra Fitriana, ucap Amar. Untuk istriku yang sudah memberikan 2 orang anak di dalam hidupku, ucap Arsyad. Ini untuk seseorang yang telah aku cintai saat dia masih SMP sampai detik ini. Arsela, ucap Stephen memberanikan diri mengungkapkan perasaannya di depan semua orang. Saat ini yang menyanyi adalah Amar, sedangkan Arsyad dan Stephen memainkan alat musik. Zahra yang baru pertama kali mendengar suaminya menyanyi tidak bisa mengendalikan rasa harunya, begitu pula dengan Amira dan Arsela yang juga tersentuh dengan persembahan mereka. Aurel dan Nisa yang melihat ayah-ayah mereka bernyanyi malah berdansa. Libat anakku yang dulunya kaku dan dingin sekarang sudah berubah, Oma Santika berbisik kepada Oma Rieta.